Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. Proses pembelajaran idealnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai akademik semata, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan kemandirian belajar peserta didik. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran di kelas masih sering didominasi oleh pendekatan konvensional yang berpusat pada guru, di mana siswa hanya berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Model pembelajaran yang bersifat teacher-centered cenderung membuat siswa kurang terlibat aktif dalam proses belajar. Akibatnya, pemahaman konsep yang diperoleh siswa menjadi dangkal, mudah dilupakan, dan kurang mampu diterapkan dalam konteks kehidupan nyata. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam dunia pendidikan, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas, proses, dan hasil pembelajaran siswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang mampu menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Salah satu pendekatan yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pendekatan konstruktivisme. Konsep dasar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan pendekatan pembelajaran yang memandang belajar sebagai proses aktif dalam membangun pengetahuan. Dalam pendekatan ini, pengetahuan tidak ditransfer secara langsung dari guru kepada siswa, melainkan dikonstruksi sendiri oleh siswa melalui pengalaman belajar yang mereka alami. Siswa dipandang sebagai individu yang memiliki pengetahuan awal, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda, yang semuanya berperan penting dalam proses pembelajaran. Pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa belajar akan menjadi lebih bermakna apabila siswa terlibat secara aktif dalam menemukan, memahami, dan mengaitkan konsep baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Oleh karena itu, pembelajaran konstruktivisme bersifat student-centered learning, di mana siswa didorong untuk bertanya, berdiskusi, bereksperimen, dan memecahkan masalah. Guru tidak lagi menjadi pusat pembelajaran, melainkan berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar kondusif bagi siswa untuk membangun pemahamannya sendiri. Landasan teoritis konstruktivisme. Secara teoris, pendekatan konstruktivisme berakar pada pemikiran Jean Piaget yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika individu mengaitkan informasi baru dengan struktur pengetahuan yang sudah ada, sedangkan akomodasi terjadi ketika struktur pengetahuan tersebut harus diubah agar sesuai dengan pengalaman baru. Menurut Piaget, pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa secara aktif terlibat dalam proses penemuan dan pemahaman konsep. Selain Piaget, pemikiran Lev Vygotsky juga menjadi landasan penting dalam konstruktivisme. Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran merupakan proses sosial yang sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain. Konsep Zone of Proximal Development menjelaskan bahwa siswa dapat mencapai tingkat perkembangan kognitif yang lebih tinggi melalui bimbingan guru atau kerjasama dengan teman sebaya. Dengan demikian, konstruktivisme tidak hanya menekankan peran individu tetapi juga pentingnya lingkungan sosial dalam proses belajar. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka atau library research. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam konsep, prinsip, serta penerapan metode konstruktivisme dalam pembelajaran berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian sebelumnya. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku teks, artikel, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas pembelajaran konstruktivisme.
Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi. Setiap sumber literatur dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, pola pemikiran, serta temuan penting yang berkaitan dengan penerapan konstruktivisme melalui proses ini. Peneliti menyusun sintesis pengetahuan yang komprehensif tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Dampak terhadap hasil belajar. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode konstruktivisme memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Pelajaran yang melibatkan siswa secara aktif terbukti mampu meningkatkan pemahaman konsep secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi benar-benar memahami makna dan keterkaitan antara konsep yang dipelajari. Selain itu, konstruktivisme juga berkontribusi dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill, seperti kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. Hal ini terjadi karena siswa dilatih untuk berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, dan mencari solusi secara mandiri. Dengan demikian, hasil belajar yang dicapai tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir yang lebih kompleks. Pengaruh terhadap motivasi dan keaktifan. Pendekatan konstruktivisme juga berpengaruh signifikan terhadap motivasi dan keaktifan belajar siswa. Pembelajaran yang melibatkan diskusi kelompok, kerjasama, dan pemecah masalah membuat siswa merasa lebih tertantang dan tertarik untuk terlibat dalam proses belajar. Siswa tidak lagi merasa bosan karena pembelajaran bersifat interaktif dan kontekstual. Keaktifan siswa meningkat karena mereka diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, bertanya, serta berinteraksi dengan teman dan guru. Suasana belajar yang demokratis ini dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dan menumbuhkan motivasi intrinsik untuk belajar. Dengan demikian, konstruktivisme tidak hanya meningkatkan hasil belajar tetapi juga kualitas pengalaman belajar siswa. Tantangan dan strategi optimalisasi. Meskipun memiliki banyak keunggulan penerapan, metode konstruktivisme juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah kesiapan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Tidak semua guru terbiasa dengan peran sebagai fasilitator, sehingga diperlukan perubahan paradigma dan peningkatan kompetensi pembelajaran. Selain itu, perbedaan kemampuan awal siswa, keterbatasan waktu pembelajaran, serta minimnya fasilitas pendukung juga menjadi kendala dalam penerapan konstruktivisme. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi optimalisasi seperti pelatihan guru, pemanfaatan media pembelajaran interaktif, penerapan pembelajaran berbasis masalah, serta penguatan kerjasama dan diskusi kelompok antar siswa. Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa metode konstruktivisme merupakan pendekatan pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan mendorong mereka untuk aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sosial. Penerapan konstruktivisme terbukti mampu meningkatkan pemahaman konsep, kemampuan berpikir tingkat tinggi, motivasi, serta keaktifan belajar siswa. Meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan dengan strategi optimalisasi yang tepat, metode konstruktivisme dapat menjadi solusi pembelajaran yang inovatif, efektif, dan bermakna. Pendekatan ini sangat relevan untuk diterapkan dalam upaya menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar peserta didik. Terima kasih.